Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Wiraja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelisian tipologi. Di sini saya menggunakan daerah Medan. Oke, saya screen untuk daerahnya. Nah, adapun langkah untuk menyusun pelisian tipologi yaitu adanya PDB kotor atau data PDB dari kota dan juga provinsi. Di sini saya ambil data dari Kota Medan. Kemudian PDB ini atas lapangan usaha. Di sini saya menggunakan miliar rupiah. Kemudian PDRB untuk provinsinya atau PDRB lebih besarnya sebagai untuk perbandingannya. Di sini menggunakan provinsi Sumatera Utara. Yang pertama kita tentukan dulu untuk laju dari PDRB-nya, yaitu dengan rumus sama dengan tahun akhir dikurang tahun awal dibagi tahun awal. Kemudian dikasih tanda kurung. Dan kita kurangi untuk 0. Kemudian kita samakan sampai ke bawah. Untuk di samping samakan. Itu untuk laju. Kemudian untuk rata-rata pertumbuhan ini average average dalam kurung ini average kita kesampingkan, kemudian kita tuangkan ke bawah. Nah, selanjutnya kontribusi. Untuk average atau rata-rata ini kita menggunakan rumus sama dengan average kemudian dalam kurung juga ini. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah. Itu adalah untuk rata-rata pertumbuhan. Kemudian untuk kontribusi sama dengan tahunnya dibagi dengan total dan di enter. Kemudian kita tarik ke samping. Kita tarik ke samping untuk mencari kontribusi. Kemudian kita ketik ke bawah terlebih dahulu. Nah, kita ulangi rumusnya. Kemudian ini dibagi dengan ini, ini, kemudian ini dibagi dengan begitu seterusnya, karena di sini tidak bisa menggunakan untuk rumus yang langsung kita tarik-tarik. Nah, berikut sudah ditemukan kontribusinya. Kemudian karena rata-rata ini kita gunakan nanti, kita bedakan warnanya. Oke. Kita ambil warna hijau. Kemudian rata-rata untuk kontribusi sama dengan
average. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, itu untuk rata-rata data kontribusi yang bisa masukkan ke partner. Nah, begitu juga dengan yang di provinsi. Kita gunakan rumus yang sama dengan cara yang sama. Oke, kita sudah mendapatkan untuk Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medannya. Maka kita masukkan ke dalam tabel klasen tipologinya. Di sini ada rata-rata pertumbuhan untuk Provinsi Sumatera Utara kita sama dengan K. Kemudian kita ambil rata-rata pertumbuhan. Dan kita tarik ke bawah. Untuk rata-rata distribusi sama dengan sama seperti langkahnya. Untuk distribusi kita ambil rata-rata, enter, kita tarik ke bawah. Dan kita kasih ke koma. Sama seperti dengan provinsi, kita juga lakukan kepada Kota Medan untuk PRB-nya. Kita teman-teman enter, kemudian kita tarik ke bawah. Dan kita kurangkan komanya. Oke. Kemudian data distribusi itu sama dengan kita ambil untuk distribusi kemudian kita ini sini. Oke. Nah, di sini kita akan menentukan untuk kuadrannya. Itunya kita dengan rumus seperti ini samping. Kita lihat untuk yang bagian atas untuk GI yaitu G yaitu pertumbuhan sektoral, kemudian GI-nya itu untuk kota, selanjutnya S yaitu kontribusi, sedangkan SI yaitu kontribusi sektoralnya atau provinsi atau kotanya. Kita lihat untuk yang pertama yaitu GI. Ini yang pertama kita lihat untuk rata-rata pertumbuhan sektoralnya, kita lihat GI-nya kecil dari bentuk nomor. Nah, kita lihat di sini bahwasanya G G G G GI-nya kecil. Jadi GI-nya kecil masuk ke kuadran ke sini. Nah, tapi kita lihat SI-nya. Kita lihat SI-nya lebih besar. Berarti kita masuk ke sektor ketiga. Itu GI. GI-nya kecil dari G, ya. Kemudian sektor S-nya itu besar, SI lebih besar, SI kecil. Berarti sektor relatif tertinggal. Ya, SI-nya kecil. Berarti sama dengan. Nah, kita lihat kepada selanjutnya yaitunya bagian kedua. Kita lihat GI-nya kecil dari G, GI kecil dari G, masuk ke sektor kuadran bagian ketiga. Tetapi dan kemudian sama dengan yang tadi. SI-nya kecil dari S. Nah, sama. Kita sektor relatif tertinggal sama juga dengan yang tadi. Nanti ini kuadran ketiga. Keempat. Kemudian 4. Nah, kita lihat pada selanjutnya yaitu GI-nya 0,02 itu kembali kecil. Di sini kita lihat bahwa kecil semua GI-nya. Berarti kecil semua, kita masuk ke bagian ketiga. Tapi di sini kita lihat sama kayak tadi, relatif tertinggal.
Kemudian kita lihat di sini sama juga kayak seperti yang tadi. Oke, kita lihat di bagian ini sama, kecil, kecil dan sama berarti sektor maju tetapi tertekan. Untuk ini SI-nya kecil besar berarti kalau SI-nya besar, GI-nya kecil, satu maju tetapi tertekan. Jadi ini 4, ini 4, ini 3, ini 3. Kemudian di sini sama seperti tadi, maju tetapi tertekan. Di sini juga sama. Kemudian sama juga, majunya kita tekan. Kemudian sama, maju tetapi tekan. Kita melihat di sini GI-nya agak ada yang besar. Ini bisa kita katakan di sini sektornya maju tapi tertekan. Di sini juga sama. Kemudian untuk ini juga sama. Ini kecil, kecil berarti relatif rendah. Di sini 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. Kemudian di sini sama, tinggal. Kemudian di sini tertekan. Kemudian di sini tertekan juga. Kemudian di sini sama, sama berarti tertekan. Oke, berarti 3, 3, sorry, 4, 3, 3, 3. Nah, selanjutnya kita masukkan kuadran-kuadran ini ke dalam klasifikasi kita. Ada 4 bagian. Berarti sama dengan, untuk kuadran 1 tidak ada, tentu saja. Kuadran ketiga sama dengan, kita masukkan kepada yang masuk ke bagian 3. Ada kita tabelnya. Yang pertama kita lihat itu nomor 3 ada sektor dengan air dan sampah daur ulang. Kemudian kita lihat lagi bagian 3 ada konstruksi, ada motor itu sampai ke step. Oke, kita copy saja. Ini dari E sampai dengan N. Jadi kita copy. Sampai kemudian untuk 3 lagi, 3 terbawah itu ada jasa pendidikan dan jasa lainnya. Kita
Kemudian untuk kuadran keempat, ada kuadran keempat ada A sampai dengan D. Oke, kita pindahkan. Kemudian dan itu dia untuk berklarifikasian dari PDRB atau dari daerah Sumatera Utara, tepatnya di Kota Padang. Nah, berikut adalah hasil dari klasifikasi tipologi, klasifikasi tipologinya. Di data kita lihat bahwasanya kebanyakan dari sektor pertumbuhan PDRB Kota Medan itu ada sektor tertekan dan kemudian sektor relatif tertinggal. Mungkin itu saja untuk pencarian dari uh, tipologi menggunakan Excel. Saya akhiri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.